Barang siapa yang Allah menghendaki bahwa Fulan bin Fulan itu menjadi orang yang baik, maka Allah kirim musibah-musibah kepadanya. Karena dengan melalui musibah itulah dia akan mendapat berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-faqra min syi'aris salihin wa ja'alahu aqrabat turub ila Allah rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtarul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khairil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah taufik hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wa sab'un ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asra'i. Hikmah yang ke-176 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-faqatu busutul mawahib. Al-faqatu busutul mawahib artinya adalah kesusahan, kesengsaraan, kefakiran itu merupakan hamparan-hamparan bagi pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa di dalam atau di balik suatu perkara yang tidak menyenangkan kita, di balik musibah, di balik kesusahan, di situ banyak mauhibah, pemberian-pemberian dari Allah kepada kita. Innal masaiba wasyada'ida taqudus salik ala bisatil qurbi minallahi ta'ala wa ila nailil mawahib minhu. Sesungguhnya musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, baik musibah itu dialami oleh diri, harta atau keluarga, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan itu sebenarnya adalah menghalau akan seorang salik, akan seorang yang menjalani jalan Allah atas hamparan kedekatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesusahan itu menghalau atau boleh menarik kita untuk berdiam, bertempat di hamparan kedekatan dengan Allah. Wa ila nailil mawahib minhu, dan membawa
kesulitan itu kepada orang salik tadi untuk mendapatkan berbagai macam pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hikmah yang sebelumnya menyebutkan bahwa urudul faqah a'yadul muridin. Datangnya kesusahan, datangnya kesengsaraan itu merupakan hari raya bagi orang muridin, merupakan kegembiraan bagi mereka, karena mereka melihat, mereka meyakini bahwa di belakang itu musibah, di balik kesengsaraan banyak hadiah-hadiah yang diberikan Allah kepadanya. Kullama zdada faqatan wa bala'a zadahullahu qurbatan wa mauhibah. Manakala bertambah itu kesusahan, bertambah itu ujian, bertambah itu musibah, maka Allah tambah pula kepadanya kedekatan, dan Allah tambah pula pemberian kepadanya. Orang yang makin banyak musibahnya, itu makin banyak disediakan Allah hadiah-hadiahnya, makin banyak jalan untuk dekat kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khaira yusib minhu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang menghendaki Allah dengannya kebaikan, artinya orang ini dikehendaki Allah menjadi orang baik, yusib minhu, maka Allah akan berikan musibah daripadanya. Barang siapa yang Allah menghendaki bahwa Fulan bin Fulan itu menjadi orang yang baik, maka Allah kirim musibah-musibah kepadanya. Karena dengan melalui musibah itulah dia akan mendapat berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, innar rajul la takunu lahu darajah indallah ta'ala la yablughuha bi'amalin hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fayablughuha bidzalik. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya seseorang itu mempunyai derajat di sisi Allah yang tidak bisa dia capai dengan amal ibadah. Orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menempati derajat tinggi di sisi Allah. Orang ini ditakdirkan oleh Allah untuk menduduki kedudukan yang mulia di sisi Allah, yang mana kedudukan itu tidak bisa dicapai dengan melalui amal, melalui zikir, melalui salawat, melalui sedekah, melalui macam-macam, kada sampai ke sana. Artinya bagaimanapun amal ibadah kita kada akan menyampaikan kita kepada derajat yang tinggi itu. Sedangkan Allah sudah memberikan kita ketentuan untuk duduk di derajat sana, di martabat itu. Nah, sehingga dia, orang tersebut dibalakan dengan suatu bala di tubuhnya, maka sampailah dia dengan bala, maka sampailah dia kepada derajat itu dengan yang demikian bala tadi. Jadi dengan sebab bala, dengan sebab musibah yang diterimanya, nah itulah yang menyampaikan dia kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya ada maqam, ada martabat yang tidak bisa dicapai dengan amal. Nah, wirid walaupun 10.000 zikir kada akan bisa mencapai makam itu. Walaupun satu khatam Quran sehari kada akan bisa mencapai makam itu. Nah, makam itu hanya bisa dicapai dengan kesabaran, keridhaan terhadap musibah yang diterimanya. Nah, bila dia sabar, ridha dengan musibah yang diterima, maka pahalanya itu mengantarkannya kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.